Saya jadi ingat Mas Slamet yang di Borobudur. Dia itu punya kiat bagaimana memanfaatkan limbah dan akar bambu. Dan katanya lagi, akar bambu itu kalau dicampur dengan gula dan terasi bisa menjadi tak ingat-ingat, waktu itu Mas Slamet menjelaskan pupuk cair. Tapi benarkah demikian? Jadi pupuk cair apa lotus cair? Mas Slamet, ceritanya gimana? Dalam akar bambu ini terdapat mol atau mikroorganisme lokal. Mol dapat kita aplikasikan sebagai pupuk cair membantu tumbuh kembang akar. Tanah yang terikat dalam bonggol ini kita ikutkan sekalian. Kita cincang antara 2-5 cm. Setiap 1 kilo akar bambu kita aplikasikan dengan air sumur 5 liter. Kita masuki bagian lain, yaitu bekas cucian beras, kira-kira 1 gelas. Kita diamkan kurang lebih 1 hari 1 malam. Ini dengan maksud untuk mengeluarkan mol atau mikroorganisme yang terkandung dalam akar bambu terpisah menjadi satu dengan air. Ini perlu kita saring seperti ini. Mol atau mikroorganisme yang terkandung dalam akar ini sudah menyatu dengan air, ditandai dengan air berbuih. Kita ambil gula pasir kira-kira 2 sendok makan, kemudian kita masukkan bahan yang lain, yaitu terasi. Setiap 5 liter kita tambahkan 2 terasi. Kita campur dengan air tadi biar menjadi satu. Kemudian kita masukkan lagi ke dalam wadah yang sudah kita siapkan tadi. Cara pemakaian yaitu kita peram ke dalam suhu udara kamar dalam kondisi tertutup. Inilah hasil akhir dari pupuk cair yang berasal dari mikroorganisme lokal dari akar bambu. Aplikasi mol atau mikroorganisme lokal, kita ambil air bersih atau air dari sumur. Setiap 200 cc mikroorganisme lokal atau mol dari akar bambu kita taruh atau kita campur dengan 5 liter air bersih atau air sumur seperti ini. Air campuran antara mikroorganisme lokal dari akar bambu dan air tawar bila kita pakai sebagai kocoran atau pupuk akar, kita tambahkan lagi dengan pupuk cair yang berasal dari limbah kotoran ternak seperti kelinci, kambing, atau sapi. Bila kita aplikasikan sebagai pupuk daun atau pupuk semprot atau sebagai pupuk buah, kita campurkan lagi dengan buah-buahan yang sudah busuk. Buah apa saja? Caranya kita blender atau kita tumbuk, kemudian kita peras airnya, kemudian kita masukkan ke dalam wadah ini dan langsung kita aplikasikan. Caranya adalah seperti ini. Kita ambil tangki kecil seperti ini untuk penyemprotan tanaman sayuran atau tanaman bunga-bungaan seperti ini. Kita pasang pompanya. Bisa kita tes seperti ini. Inggih Mas.
Wah, ditutke terus jebul masuk di dusun Ketingan to kuntul-kuntul lagi. Wah, ya pancen di sini itu terkenal kuntul-kuntul yang berdomisili di dusun Ketingan. Tapi ngomong-ngomong katanya di sini juga ada peternak yang kondang. Oh, yuk kita lihat ke sana bareng-bareng yuk. Dusun Ketingan, Desa Tirtowadi, Kecamatan Melati, Kabupaten Sleman, selama ini sudah dikenal sebagai desa wisata. Keunikan dusun ini adanya satwa burung kuntul yang bersarang di sana. Wah, sejak tahun 1997, burung kuntul putih yang jumlahnya ribuan berdatangan dan bersarang di atas pepohonan. Kebetulan di sana banyak pohon yang masih hidup. Sangat menarik melihat-lihat dusun Ketingan ini. Selain suasana pedesaan yang masih asik, juga kepedulian warga untuk menjaga kelestarian. Tanah dusun Ketingan juga subur, jadi segala tanaman dapat tumbuh dengan baik. Seperti kata Pak Dalang itu loh, opo kang pinan cepati bisa tukul ijo royo-royo. Seperti tanaman cabai kagungane Budi Ciono ini. Wah, lomboknya lemu-lemu. Nah, ini mereka lagi pada ngunduh lombok. Wah, deh, panen tuh deh. Wah, Budi Ciono, lah jangan abing-abing. Wah, ala sinten iki mau? Kalian. Wah, Pak De barang. Abang-abang tak kira lombok apa webel masruk. Terus gimana? Selain desa wisata, Ketingan juga dikenal memiliki kelompok tani yang terkenal dengan keberhasilannya mengembangkan pupuk organik. Wah, dan jadi penasaran kepengen kesana ini. Terus nek cara iki niku arep ketiga kira pakan sapi itu mboten masalah to Pak Dik? Dan marane tak ini di lebih dekat umur kulon desa. Oh, oke. Iki saya nggih pertemuan terus saya tebih mboten Pak Dik? Ah, pilihan niku. Waduh, jatuh numpak apa ya iki? Sepeda mawon. Sepedane sinten? Nah niki. Ah, Pak Dik engko lewat tindak pripun? Teng Saben. Oh, nggih. Terus Pak Dik terima Pak Dik. Langkung rumiyin monggo kita gerakan menjatan puji syukur wonten ngatur Gusti Kang Agung yawis paringipun rahmat hidayah langkung kawijayan kasarasan. Waduh, melenyek. Kelompok tani tanam tubuh sudah sekitar 12 tahun lalu didirikan dan mulai tahun 2011 mengembangkan unit pengolahan pupuk organik. Sejak menerima bantuan sebesar 340 juta dari Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Ini tinggi, ternyata uang yang 340 juta ini ditambah dengan swadaya sehingga mencapai 459.904.850 rupiah. Jadi mereka menambah sendiri Pak. Jadi ini membuktikan bahwa warga Ketingan ini memang betul-betul menerima bantuan dengan senang hati. Selain untuk nanti menambah
pendapatan keluarga yang pada akhirnya akan menambah kesejahteraan warga masyarakat di Ketingan ini. Ini Pak, mesin untuk mengolah limbahnya itu Pak, kok 20 juta. Limbahnya diolah sendiri toh Pak? Iya, diolah sendiri karena untuk kebutuhan petani Pak. Lo jojo sing tak tidak melenyek tadi. Nah ini Menurut saya kita bisa lihat sama-sama di sana. Jadi mobil apa nih? Oke, modelnya agak salah. Anak sapi kok jenenge Waluya. Iku Mas Angge. Lah, ini sing daftar nama yang punya sapi. Ada tempat untuk pengolahan pupuk itu sendiri. Nah, ini orang-orang yang pengolah itu kebetulan ada di sana baru mengolah pupuk. Wah, kalau Itu ini toh Pak? iya. Wah, apa ini? Pupuk organik produk kelompok tani Tanam Tuwo ini sudah lolos uji laboratorium di UGM dan Dinas Pertanian. Jadi kualitasnya sudah teruji. 3 minggu diaduk dan tiap minggu diaduk sampai 3 kali aduan. Itu baru dijemur. Lantas setelah dijemur itu nanti digiling. Kelompok tani ini juga bertekad hanya memelihara sapi Jawa sebagai upaya ikut serta melestarikan jenis sapi Jawa yang mulai jarang dipelihara peternak. Manipulasi dino sapi mulus seksi niku janjian mengke Pak. Saya Pak Lurah, Di Tirtowati di sini ada potensi apa lagi nih Pak? banyak Pak sebenarnya. Ini ada sentra Kerajinan bambu. Anu Sarwi Diandari apa? Dari Sendari nggih. Kok Sarwi Diandari? Nggih. Pak Lurah mungkin apakah masih ada waktu untuk kita sama-sama lihat ke sana Pak? Oh nggih. Buduko Pak Men sedaya mawon nyuwun pamit. Nggih. Sanes sedal kita nggih malih tumbas rabok. Antu-antu. Nggih. Nggih. Pun saya mawon. Nggih.